Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam sesi tarot bersama kami, Ma. Kali ini aku akan membukakan kartu untuk kamu yang bersio macan dengan tema sio macan di tahun kelinci air. Tapi seperti biasa, sebelumnya aku akan memberitahukan terlebih dahulu bahwa aku mengambil energi banyak orang yang bersio macan. Jadi tidak semua apa yang aku utarakan nanti akan resonate dengan semua yang bersio macan ya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ini bukan patokan, tetap serahkan semua pada Yang Maha Kuasa. Oke, nggak lama-lama langsung kita mulai ya. Sio macan di tahun kelinci air. Sio macan di tahun kelinci air. Aku akan langsung mengambil beberapa buah kartu. Ada Seven of Swords, ada Ten of Wands, ada Eight of Swords, the King of Swords, the Strength, ada Queen of Cups, tadi ada Queen of Wands. Ya. Oke, sio macan di tahun ini nampaknya kamu harus banyak-banyak bisa menerima diri. Jadi kamu tahun ini itu harus bisa menjadi seseorang yang jauh lebih baik lagi, bukan dalam hal apa-apa ya, tapi dalam hal mental kamu ya, seperti itu. Mungkin ya kamu ada yang mengalami kegagalan ya dalam kehidupan ini, beberapa orang, dan itu yang membuat mental kamu yang seharusnya kuat ya seperti itu menjadi down atau turun. Ada baiknya kamu mulai mencari hal-hal positif dan mulai mensyukuri hal-hal sekecil apapun itu ya di tahun ini, supaya kehidupan kamu itu menjadi jauh lebih baik ya. Untuk sio macan yang memang kondisinya saat ini lagi down ya. Dan kamu harus mulai mencintai diri kamu sendiri ya. Kamu mulai bisa menerima diri kamu sendiri karena memang kamu itu begitu berharga ya. Tinggalkan semua lingkungan yang memang tidak baik untuk kamu, yang menyebabkan toksik ya, seperti itu. Orang-orang toksik itu tinggalkan. Bagaimana dengan keluarga? Oke, jangan sampai memutus hubungan keluarga. Tapi ya, tidak perlu semua hal yang toksik itu harus kamu dengarkan, harus kamu ambil, harus kamu masukkan ke hati. Kamu juga butuh diri kamu sendiri. Seperti itu. Untuk apa? Untuk maju, untuk membangkitkan semangat kamu ya. Kalau misalnya pada kamu down ya, bagaimana kamu bisa maju? Seperti itu ya. Intinya adalah tinggalkan orang-orang toksik. Cintai diri sendiri. Cintai diri sendiri itu bukan berarti kamu egois ya gitu. Apa perbedaannya gitu? Ketika kamu egois adalah kamu tidak memperdulikan orang lain bagaimana. Yang penting adalah diri kamu sendiri. Tapi ketika kamu mencintai diri kamu sendiri ya, bukan berarti kamu tidak peduli dengan orang lain. Adalah minimal dengan kamu tidak menyakiti orang lain dan kamu sibuk dengan diri kamu sendiri, mengembangkan apapun yang ada dalam diri kamu, potensi-potensi kamu ya, seperti itu. Mulai lagi kamu mungkin bisa flashback ya ke belakang gitu kan, apa saja sih skill-skill yang kamu punya, atau mulai menggali lagi skill-skill apa yang kamu punya yang mungkin selama ini kamu nggak pernah sadari ya, seperti itu. Dan itu akan jauh lebih bermanfaat untuk kamu daripada kamu berkumpul bersama orang-orang toksik, mendengarkan mereka dan akan membuat kamu semakin jatuh lagi ya, seperti itu. Kamu harus percaya bahwa kamu bisa, dan kamu bisa menentukan kehidupan kamu sendiri gitu, di atas cemooh atau di atas perkataan orang lain ya di tahun ini gitu. Jadi kamu harus bisa bangkit tahun ini ya dengan penuh kekuatan ya, menentukan jalan kamu sendiri gitu, melepaskan diri dari semua hal-hal yang mengikat kamu yang tidak baik, pastinya yang negatif ya gitu, yang mungkin kamu merasa selama ini pernah ada hutang atau hutang budi dengan seseorang, lalu kamu terpaksa melakukan sesuatu dan ya
Tidak perlu seperti itu, begitu. Ketika kamu merasa hutang budi, balaslah dengan sesuatu hal yang baik selama itu tidak merugikan atau tidak menyakiti diri kamu sendiri. Ketika kamu sudah tidak menyukai dalam melakukan sesuatu, itu akan menjadi racun buat siapa? Buat diri kamu sendiri, ya, bukan untuk orang lain. Jadi lakukan apapun yang kamu suka menurut diri kamu sendiri selama tidak merugikan orang lain. Syukur-syukur, gitu kan, bisa masih memberikan manfaat untuk orang lain juga, ya. Oke, itu tahun ini kamu butuh untuk mengikuti kata hati kamu. Jadi kamu harus clearing dulu, bersihin dulu semuanya gitu ya, untuk kamu bisa mendengarkan kata hati kamu yang mungkin selama ini tidak kamu dengarkan atau mungkin tertutup oleh hal-hal tertentu seperti itu ya. Jadi tahun ini kamu butuhkan itu, dan kamu butuh juga kreativitas kamu. Untuk apa ya? Untuk melakukan segala sesuatu, dan kamu mulai harus menyusun rencana ya di tahun ini seperti itu. Rencana apa gitu kan? Rencana ya untuk jalan hidup kamu ke depan nanti. Kamu tidak bisa terus-terusan tinggal di dalam sebuah hal yang memang menyakitkan untuk kamu ya. Harus kamu yang memang maju, dan kamu tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Kenapa? Karena ketika kamu ada dalam sebuah fase jatuh atau terpuruk, pilihan itu sebenarnya bukan ada di orang lain atau orang lain yang harus support kamu gitu, tapi tidak. Kamu sendiri yang memang harus bangkit gitu loh. Kamu sendiri yang harus berusaha keluar dari segala sesuatunya. Tanpa ada itu gitu, kamu ya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa juga gitu kan, karena memang kamu yang memilih untuk berlama-lama di posisi itu tanpa ada effort atau usaha kamu lebih ya. Oke, kartu berikutnya untuk kamu Sio Macan. Sio Macan di tahun Kelinci air ya. Oke, ada Rise, nice. Ada Foresters ya, ada Spirit of the East, ada Karmic Debt, You Are Sacred, ada Birch, dan ada Offerings ya. Wow, Sio Macan nampaknya ya gitu, banyak sekali hal-hal yang memang selama ini membuat kamu sangat-sangat tidak percaya diri ya, bahkan kamu hampir kehilangan diri kamu sendiri seperti itu ya. Kehilangan bagaimana? Jadi ya kamu tidak menyadari potensi-potensi yang ada dalam diri kamu karena kamu tenggelam ya pada sesuatu atau hal-hal yang menyakitkan kamu selama ini ya. Di tahun ini kamu harus bangkit ya, harus keluar dari itu semua, dari semua kesedihan kamu, luka kamu gitu, trauma kamu, amarah kamu gitu kan, dendam kamu, itu harus kamu lepaskan semuanya ya, supaya kamu menjadi seseorang yang bisa tahu arah dan tujuan kehidupan kamu. Nampaknya gitu tahun ini adalah fase pembayaran karma untuk kamu ya. Apabila karma kamu adalah sebuah karma yang baik sebelumnya, maka ya apa yang akan kamu dapatkan adalah kebaikan juga. Dan sebaliknya, apabila kamu pernah melakukan suatu hal yang buruk gitu kan sebelumnya, maka ketika itu terjadi pada diri kamu tahun ini ya, it's okay gitu. Jangan kamu malah semakin down atau semakin jatuh ya. Kenapa? Karena memang sebuah karma itu harus dibayar, harus dituntaskan lah. Supaya apa? Supaya tidak menjadi hal yang memberatkan kamu ketika itu adalah sebuah karma yang buruk ya. Dan kamu bisa memulai kehidupan kamu yang baru lagi ya. Akan banyak sekali sebuah kesempatan, hal-hal yang menarik ya gitu yang bisa kamu pilih dalam fase tahun ini ya gitu. Dan jadikanlah itu semua
sebagai suatu kebaikan untuk karma yang baik ke depannya nanti, seperti itu ya. Tapi ya kamu harus menyelesaikan dulu karma kamu sebelumnya apabila karma itu buruk, gitu kan, dan kamu akan menikmati segala sesuatunya ya, apabila karma sebelumnya itu adalah karma yang baik ya, seperti itu. Dan ada sebuah peningkatan, baik kamu sedang menjalani sebuah karma yang baik atau karma yang buruk, sama ya gitu. Ketika kamu sudah mengalami atau membayar ya karma kamu yang buruk seperti itu, ini adalah akhir dan akan kemudian kamu mengalami peningkatan. Karena apa? Karena memang ya sudah dibayar gitu, sudah selesai, dan kamu menjalani kehidupan kamu yang baru lagi ya. Ada sebuah peningkatan, ada sebuah kenaikan dalam bidang apapun itu, dalam bidang spiritual ataupun kehidupan kamu secara keseharian ya, seperti itu. Oke, kartu berikutnya untuk kamu si macan. Sio macan di tahun kelinci air. Ya. Akan langsung buka kartu beberapa. Ada Mars ya. Ada Saturn. Ada Change. Ada Arrival. Ada Review ya. Oke ya, nampaknya ya seperti kartu yang sebelumnya, tahun ini ya ada pembayaran karma ya gitu. Ada memang yang harus kamu bayar terlebih dahulu, entah itu karma baik ataupun karma buruk. Semoga semuanya yang terjadi adalah karma yang baik ya gitu. Apabila itu adalah karma buruk ya it's okay gitu kan, karena ya memang harus diakhiri dan harus dijalani dan memang harus dibayar untuk kehidupan kamu yang jauh lebih baik lagi ya macan. Harus ada sebuah pergerakan dan perubahan ya dalam kehidupan kamu gitu ya. Mungkin tadi ya gitu, ketika kamu sedang mengalami sebuah fase dalam kehidupan kamu ya, kamu memang ya tidak bisa tinggal lama-lama di sana gitu, tidak bisa tenggelam lama-lama. Kamu harus mulai bangkit gitu kan, dan semua itu berasal dari mana? Dari dalam diri kamu, dari kesadaran diri kamu sendiri gitu, dari kebangkitan spiritual kamu gitu kan. Mulai lagi aktif intuisi kamu ya, seperti itu. Dan memang kamu harus merencanakan segala sesuatunya dengan baik ya. Kamu harus membuat perencanaan yang matang di tahun ini ya, tentang kehidupan kamu ke depannya ingin apa dan bagaimana. Tentu juga dengan hal-hal yang positif, dengan cara yang positif juga ya. Dan kemudian akan ada sebuah atau sesuatu kesuksesan yang menunggu kamu ya di depan sana gitu kan. Jadi kamu jangan berhenti pada keputusasaan kamu atau amarah, dendam, kesedihan kamu ataupun trauma kamu ya. Tenang saja, semua akan baik-baik saja dan akan banyak keberuntungan atau akan banyak hal-hal positif atau kebaikan yang akan datang pada kehidupan kamu. Seperti itu ya si macan. Untuk teman-teman yang lain, apabila memiliki pertanyaan, boleh banget lo tulis di kolom komentar di bawah ini. Apabila pertanyaannya bersifat umum, maka akan aku pilih salah satu, lalu aku buatkan videonya dan aku upload. Apabila pertanyaannya bersifat khusus, maka akan aku langsung jawab pada kolom komentar, atau kamu bisa menghubungi kontak yang ada di kolom deskripsi. Ya. Terima kasih banyak semuanya, penuh berkah, sehat, dan bahagia selalu. Tabarakallahu fikum.